Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas A program studi Diploma 4 Pertanahan dengan nomor induk Taruna 20293363, mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Resonansi Land Reform Lokal Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar. Buku ini terdiri dari 193 halaman dan ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Haryono Budiawan, Bapak Tulus Subroto, dan juga bersama Bapak Suharno. Buku ini diterbitkan oleh STPN Press Agustus 2013. Buku ini memuat 5 bab, yaitu pendahuluan, sekilas tentang Desa Karanganyar, terjadinya resonansi land reform, dampak resonansi land reform, dan diakhiri dengan penutup. Buku ini dipersembahkan bagi siapapun yang menaruh perhatian dan berkenan memperjuangkan kontribusi pertanahan bagi keadilan di bidang pertanahan, kesejahteraan masyarakat, dan harmoni sosial. Dengan adanya buku ini, diharapkan mampu menginformasikan kepada pembaca tentang resonansi land reform lokal ala Desa Ngadangan di Desa Karanganyar, yang memperhatikan 3 hal sebagai berikut. Pertama, ikhtiar diawali ketika R. Sosrowarjoyo, Kepala Desa Karanganyar tahun 1945 sampai 1977, menerapkan land reform lokal ala Desa Ngadangan yang digagas oleh Swe Motirto, Kepala Desa Ngadangan tahun 1947 sampai 1964 di Desa Karanganyar pada tahun 1947. Kedua, land reform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Ketiga, bagi masyarakat Desa Karanganyar, land reform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa dampak antara lain: ada kesempatan bagi elit desa untuk menerapkan 4 prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai. Masuk ke dalam ringkasan. Desa Ngadangan sebagai sumber getaran. Desa Ngadangan adalah salah satu desa di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Karanganyar, sehingga interaksi sosial antara masyarakat dan pemerintah desa pada kedua desa ini relatif intens. Karena interaksi antara Desa Karanganyar dengan Desa Ngadangan yang intens, maka Desa Karanganyar mendapatkan sebuah getaran dari Desa Ngadangan dalam konteks land reform lokal. Desa Ngadangan memiliki mekanisme pengelolaan tanah yang unik, yaitu land reform lokal ala Desa Ngadangan. Kebijakan tersebut dicetuskan oleh Swe Motirto selaku Kepala Desa Ngadangan tahun 1947 sampai 1964. Tata cara pengelolaan tanah di Desa Ngadangan membuat Desa Karanganyar ikut bergetar dan melakukan kebijakan yang serupa, yaitu para pemilik tanah diwajibkan menyerahkan tanah kepada pemerintah desa yang nantinya akan diberikan kepada kepala keluarga yang tidak memiliki tanah sawah untuk digarap, dan hasilnya akan diberikan kepada penggarap dan juga keluarganya. Walau begitu, tanah yang digarap tetap dimiliki oleh pihak yang menyerahkan tanah kepada pemerintah desa. Sejak tahun 1947, pemerintah Desa Ngadangan hanya berhasil memfasilitasi penggarapan tanah sawah seluas 45 ubin kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Fasilitas hak garap atas tanah sawah seluas 45 ubin saat ini telah menjadi adat Desa Ngadangan karena telah dilaksanakan sejak tahun 1947 hingga sekarang. Demikian pula halnya dengan Desa Karanganyar yang mampu memfasilitasi garap atas tanah sawah seluas 90 ubin kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang saat ini juga telah menjadi adat Desa Karanganyar karena telah dilaksanakan sejak 1947 hingga sekarang. Walaupun pengelolaan tanah yang dilakukan di kedua desa belum menjadikan buruh kuli untuk memiliki tanah yang semestinya, tetapi land reform lokal merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki masalah ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tujuan land reform meliputi: pertama, tujuan sosial yang terdiri dari 1. Mengakhiri sistem tuan tanah
yang mengeksploitir petani penggarap dan buruh tani. 2. Mengakhiri pemilikan tanah yang luas atau melampaui batas maksimum pemilikan tanah. Dan 3. Mengadakan pembagian atas tanah secara adil. Kedua, tujuan ekonomi yaitu memperbaiki kondisi ekonomi petani dengan memperkuat relasi legal antara petani dengan tanahnya yang biasa disebut dengan penguatan aset, serta memperbaiki produksi pertanian agar dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani yang biasa disebut dengan pemberian akses. Ketiga, tujuan psikologis yaitu meningkatkan gairah atau semangat petani yang telah memiliki relasi legal yang kuat dengan tanahnya. Resonansi land reform lokal ala Desa Ngadengan di Desa Karanganyar membuktikan bahwa pandangan yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia jahat, egois, dan selfish merupakan pandangan yang keliru. Land reform lokal di Desa Karanganyar telah membuktikan bahwa pada dasarnya manusia baik sepanjang mendapat pencerahan, pengarahan, dan pengelolaan yang baik. Selanjutnya, pengertian kata Karanganyar. Kata Karanganyar bermakna karang yang berarti pekarangan dan anyar yang berarti baru. Makna Karanganyar berarti pekarangan baru. Karena berawal dari sebuah perkampungan kecil di ujung desa, maka saat ini Karanganyar dapat dimaknai sebagai suatu keunggulan dan sebuah kekaguman dari masyarakat di desa-desa sekitarnya. Kekaguman ini muncul karena pemerintah Desa Karanganyar atas dukungan para pemilik tanah telah berhasil mendistribusikan hak garap atas tanah sawah seluas 90 bin kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, seolah-olah nama Karanganyar identik dengan pemberdayaan bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah, di mana hal itu menimbulkan kekaguman. Selanjutnya, dampak resonansi land reform lokal. Sebagai sebuah kearifan lokal, land reform lokal ini dinikmati secara langsung oleh 76 kepala keluarga dan secara tidak langsung oleh seluruh masyarakat Desa Karanganyar. Konsekuensinya, 76 kepala keluarga yang menerima puluhan desa atau hak garap atas tanah sawah hasil land reform lokal memiliki kewajiban melakukan ronda atau jaga malam. Manfaat lain, pajak bumi dan bangunan atas tanah sawah yang menjadi tanah puluhan desa dibayar oleh masing-masing penggarapnya, dan juga ada 179 kepala keluarga yang menikmati guyub, rukun, atau harmoni sosial setelah diterapkannya land reform lokal. Ada kesempatan bagi elit desa untuk turut menikmati fasilitas yang berkaitan dengan tanah puluhan desa, misal hak garap atas tanah sawah atau tanah puluhan desa, dengan tidak menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan elit Desa Karanganyar. Ada kesempatan bagi elit desa untuk menikmati situasi dan kondisi harmoni yang dibangun dengan basis semangat guyub yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Selanjutnya, hubungan isi buku dengan hak dan kewajiban warga negara. Dalam buku tersebut terdapat contoh penerapan hak dan kewajiban seorang warga negara, yaitu sebagai kulian mereka wajib menaati perintah untuk memberikan sebagian tanah mereka kepada pemerintah desa, dan buruh kuli mendapatkan hak untuk menerima sebagian tanah tersebut guna keperluan digarap dan memperoleh hasil dari garapan tersebut. Setelah mendapatkan hak, buruh kulian wajib membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut dan juga wajib melakukan ronda malam demi menjaga kenyamanan dan kedamaian desa tersebut. Dan sebagai kulian, setelah melakukan kewajibannya, yaitu memberikan sebagian tanahnya, maka kulian atau warga yang mempunyai tanah wajib mendapatkan haknya dalam bentuk fasilitas kenyamanan, kedamaian, ketentraman, karena desa tempat huniannya telah dijaga oleh warga buruh kulian dengan cara ronda malam. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.